Salam, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Semoga sehat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di ibadah tengah minggu online. Mari kita bersaat teduh. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, sebab akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu, pernahkah mengalami situasi di mana Bapak Ibu tidak berdaya, seakan-akan melangkah selangkah pun tidak sanggup lagi? Kepada siapa kita harus minta tolong, berseru? Mari kita sambut NKB 189, Pegang Tanganku.
malam, Ibu dan Bapak sekalian. Selamat bersekutu dan kita akan bersama-sama membahas satu topik yang terkait dengan perjalanan hidup kita. Belajar dari Paulus, kita akan bersama-sama menjadi pengikut Kristus. Mari kita bersatu hati, kita berdoa, kita menyambut firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyiapkan diri untuk bersama-sama menyambut firman Tuhan. Kami ingin belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang anugerahnya begitu besar kepada kami. Karena itu kami ingin belajar pada apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan berdasarkan firman Tuhan. Perlengkapilah kami dengan kasih setia dan rahmat, supaya apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan ini memberikan kekuatan kepada kami. Kasih setia dan berkat Tuhan kiranya dinyatakan, sehingga apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan ini memberikan kekuatan kepada kami. Hamba menyerahkan diri. Tuhan kiranya menopang dan memberkati. Demikian kami semua di dalam persekutuan ini. Tangan Tuhan yang memberkatinya. Kepada Bapa di sorga kami berdoa dan berserah. Amin. Kita akan bersama-sama menyimak apa yang tertuang di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 mulai ayat 17 sampai dengan Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Filipi 3 mulai ayat 17 sampai dengan Filipi 4 ayat yang pertama. Demikian disuarakan kepada kita. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita semua. Umat yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama mengetahui bagaimana pergulatan umat Filipi. Mereka adalah umat yang berada di tengah-tengah situasi pada masa itu, hidup dengan penyembahan berhala. Bahkan mereka membiasakan diri hidup dengan cara yang sangat mengerikan. Situasi yang dihadapi oleh Paulus sungguh-sungguh situasi yang sangat mengerikan. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan awal, kehidupan umat Kristiani mula-mula, yang harus terus-menerus belajar beriman, sementara Paulus tidak selalu bisa tinggal lama bersama dengan mereka. Itu sebabnya cara Paulus untuk merawat kehidupan umat adalah dengan mengirimkan surat, karena kedatangannya ke tempat itu sungguh-sungguh merupakan kesulitan besar. Paulus harus berkeliling ke berbagai tempat, melakukan langkah-langkah pelayanan sedemikian rupa. Karena itu ketika berhadapan dengan realitas kehidupan demikian, Paulus menghendaki agar hidup umat sungguh-sungguh meneladani apa yang Kristus hadirkan bagi umat pada waktu itu. Karena itu menjadi pengikut Kristus mesti merelakan untuk menanggalkan segala sesuatu yang berat, melepaskan diri. Ingat, menanggalkan, melepaskan diri bukan melupakan.
Karena melupakan itu tidak mungkin. Saya beberapa kali mengajak umat untuk mencoba berlatih bagaimana caranya untuk melupakan. Coba sekarang kita latihan sejenak saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudari sekalian, saya mengajak kita untuk berkonsentrasi sejenak. Biasanya saya mengajak kita menutup mata sebentar saja. Lalu saya akan hitung dalam kurang lebih 10 detik. Kita mulai. Mulai saat ini. Dalam konsentrasi, mari ibu bapak kita melupakan sesuatu yang dulu terjadi pada kita. Pelan-pelan saja kita lupakan. Mari kita tinggalkan, lupakan. Lupakan. 1, lupakan. Buang jauh-jauh. 2, 3, 4, lupakan. 5, 6, 7, lupakan. Buang jauh-jauh. 8, 9, 10. Mari kita buka mata kita. Apa yang terjadi? Bukankah dia datang justru? Nah, Paulus mau mengajak kita supaya kita meninggalkan dan menanggalkan, artinya melepaskan, bukan melupakan. Jadi kita ingat hidup buruk kita masa lalu, kita ingat hidup sulit kita masa lalu, itu tidak bisa dilupakan. Tetapi justru karena kita tidak melupakan, maka kita menata kehidupan kita menjadi lebih baik pada masa sekarang ini. Penataan itu berdampak pada nilai baru. Itu sebabnya Paulus mengajak kita untuk melakukan sebuah kehidupan baru, yaitu kita bersama-sama menyambut anugerah Allah yang mengubah tubuh kita yang hina. Kita tidak bisa lupa dengan masa lalu itu. Itu sebabnya ajakan Paulus supaya kita bersama-sama menjadi pengikutnya. Meneladani Kristus adalah sebuah jalan kita bersama-sama mengingat pergumulan kita di masa lampau. Dan dalam ingatan atas pergumulan kita di masa lampau itu, kita menjalani hidup yang baru. Kehidupan kita yang dilandasi pada kasih sayang Allah. Kita tidak bisa melupakannya. Dan dalam keadaan kita tidak mungkin melupakannya, maka kita bersama-sama semakin bersandar pada anugerah yang besar itu. Anugerah yang dinyatakan itu. Saya jadi terkesan pada seorang yang bernama John Newton. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. John Newton, ia menemukan kembali imannya. Ia merasakan tebusan Allah atasnya. Pada saat-saat kelam sekalipun, ia kemudian merasakan betapa Allah hadir. John Newton itu pernah menjadi tentara angkatan laut. Lalu di tengah-tengah situasi seperti itu, ia ditangkap oleh sepasukan. Dan kemudian ia harus rela untuk berada di tengah-tengah penjualan perbudakan. Itu pada kisaran tahun 1700-an. Kita tahu pada waktu itu gejolak luar biasa yang terjadi. Revolusi industri sedang bergejolak. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, ia kemudian diselamatkan oleh Amos Globe, utusan ayahnya. Dalam perjalanan pulang, kapal mereka terjebak dalam badai yang dahsyat. Badai yang menggelora. Badai yang membuat kemudian ia hampir terhempas. Sampai kemudian badai itu, di tengah-tengah geloranya yang hebat, membawa mereka di sekitar Irlandia, hampir tenggelam. Disitulah kemudian Newton berjumpa dengan sebuah pemahaman baru. Ia berdoa kepada Allah. Dan syukurlah kemudian kapal tersebut bisa mendarat. Kapal tersebut bisa kemudian merapat pada sebuah daratan. Newton diselamatkan. 1764, saudara-saudara. Ia mulai rajin membaca Alkitab. Ia mulai berproses di dalam hidupnya. Bahkan kemudian ia berhasil menuliskan banyak sekali syair-syair
dan menjadi lagu. Ada sekitar 280 lagu dinyanyikan. Sampai ia kemudian sempat ditahbiskan pada tahun 1779. Dan pada masa itu, saudara-saudara, gejolak revolusi industri semakin tinggi. Apa yang dilakukan oleh Newton? Ia berjumpa dengan Tuhan. Ia tidak melepaskan masa lalunya. Maksud saya tidak melupakan masa lalunya, tapi ia melepaskan masa lalunya. Ia kemudian menanggalkan, membuang jauh-jauh. Lupakah dia? Tidak. Justru dalam ketidaklupaannya itu, ia kemudian berjumpa dengan syair-syair yang sangat indah. Anda tahu syair lagu apa itu? Ia ungkapkan dalam sebuah syair lagu, Amazing Grace. Ia menjadi pengikut Kristus yang setia. Saya ingin memperdengarkan lagu itu kepada Anda semua pada sebuah syair. Tentu saja ibu bapak mengetahui syair lagu yang dituangkan ini oleh John Newton. Kalau ada di antara kita yang mengetahui lagu ini, mari kita bersama-sama mengikutinya. Saya akan mengajak kita menyanyikannya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thought many danger, toils, and share I have already come. This grace hath both me safe is far, and grace will lead me home. Simak baik-baik syair yang diungkapkan ini. Syair ini telah menggugah begitu rupa John Newton. Di tengah-tengah gejolak yang besar, ia menyatakan dengan tegas memilih untuk mengikut Kristus. Karena apa? Karena anugerahnya yang agung, anugerahnya yang besar, anugerahnya yang tak terkira. Ia memilih untuk mengikut Kristus, menanggalkan segala sesuatu masa lampaunya. Bukan melupakan, sekali lagi bukan melupakan, karena itu tidak mungkin. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, John Newton benar-benar merasakan kasih sayang Allah. Ia tidak mau meninggalkan apa yang Allah percayakan kepada dirinya. Bayangkan gejolak yang begitu besar telah mengantarnya untuk datang kepada Allah. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Kristus, tentu anugerah yang sama juga dinyatakan kepada kita. Anugerah yang sama diberikan kepada ibu bapak dan saya. Anugerah besar itu dihadirkan. Kita diminta untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, sebab ia tidak pernah melepaskan anugerahnya itu. Karena itu kemegahan-kemegahan masa lalu, sebagaimana dicatat oleh Paulus, kehinaan-kehinaan kita di masa lampau, sebagaimana digambarkan kepada jemaat dan umat di Filipi, mesti kita refleksikan secara mendalam. Kita diajak untuk bersama-sama merenung dengan baik, memahami apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Tuhan sudah menyatakan cintanya yang begitu agung.
Tuhan sudah menyatakan kebesarannya. Tuhan sudah menyatakan kasih setianya. Tuhan sudah mengungkapkan betapa besar kasih agungnya kepada kita. Tuhan telah memberi yang terbaik. Tuhan telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Maka sebagaimana Paulus ungkapkan, kita diminta untuk ikut pada jalan Tuhan. Kita merasakan betapa besar cinta Tuhan itu. Anugerahnya yang agung. Syair lagu yang dinyatakan oleh John Newton di tengah-tengah gejolak revolusi industri yang besar pada masa itu telah mengantarnya untuk menikmati betapa agungnya kasih sayang Tuhan. Sekadar mengingatkan kita juga, ibu bapak sekalian, di masa-masa itu kita juga berkenalan dengan bagaimana anak-anak diperkenalkan pada Kristus. Di masa revolusi industri pada masa itu, banyak sekali pekerja anak. Dan pekerja anak yang kemudian menjadi tidak bisa terkendali. Lalu muncullah tokoh seperti Robert Raikes yang memperkenalkan kasih Tuhan, mengajarkan baca tulis, mengajarkan etika, sampai kemudian kita berkenalan dari tokoh ini menjadi sebuah sekolah minggu yang kita lakukan saat ini. Itu semua dilakukan oleh tokoh-tokoh masa lalu seperti John Newton, Robert Raikes, supaya anak-anak menjadi pengikut Kristus yang setia. Bagaimana dengan kita di masa kini? Masa kini kita diajak juga untuk menjadi pengikut Kristus. Di masa kini, saudara-saudara, kita sedang berjumpa dengan sebuah realitas. Kita berhadapan dengan kesulitan yang besar pada pandemi COVID-19. Kita diajak untuk dengan setia melihat karya Tuhan. Kita diminta untuk menjadi pengikut Kristus. Kita diminta untuk merasakan anugerah Allah yang besar. Jangan melepaskannya. Kita bergerak, kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Maka syair lagu tadi, Amazing Grace, sungguh-sungguh mengantar kita pada karya yang besar yang Allah nyatakan, yang mesti kita sambut di dalam kemuliaannya. Kita akan bersama-sama menyanyikan syair lagu ini. Tentu Anda tahu dalam teks bahasa Indonesia. Sungguh besar anugerahnya yang diberi padaku. Saya dengan sengaja menghentikan pada bait itu karena saya meminta Anda untuk meneruskannya, merasakan getarannya, menikmati dalam syair lagu. Saya meminta Anda meneruskan lagu ini, bukan hanya sekadar dinyanyikan, tetapi diresapi, diteruskan di dalam hidup kita, mengingat pada anugerah yang agung yang kemudian mesti kita lanjutkan, teladankan dalam hidup kita, supaya kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Pengikut Kristus yang menyatakan cinta kasih Allah itu di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita tidak bisa melupakan masa lalu kita, tapi kita bisa merubah hidup kita pada masa depan menjadi sesuatu yang lebih baik, menanamkan nilai kasih Allah kepada seluruh dunia. Amazing Grace, anugerah Tuhan yang agung, mengantar kita bersama-sama untuk berjalan dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita akan menutupnya dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih agung yang besar ini. Terima kasih Tuhan telah mengajak kami untuk menjadi pengikut Kristus.
Kami memohon di dalam kasih yang besar, mampukan kami untuk meneladankan cinta kasih Allah dimanapun kami berada. Kepada Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Berdoa untuk umat-Mu di GKI Pakuwon. Tuhan, topanglah, tolonglah, supaya boleh menjalankan hidup di dalam anugerah Tuhan. Kepada Bapa di sorga kami berdoa, kami memohon, kami bersandar, karya Tuhan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengumpulkan sebagian dari anak-anak-Mu pada saat ini ya Tuhan, kesempatan yang damai ini, sehingga kami dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, pimpinan, dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa dan tenaga untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami dihindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Saat ini juga kami berkumpul untuk berdoa bagi gereja kami yang sedang melaksanakan pembangunan. Kami berdoa memohon kasih karunia-Mu supaya pembangunan di gereja kami dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan maupun proses pengerjaan pembangunan itu sendiri sehingga berjalan lancar dan bisa terselesaikan tepat waktu. Tidak lupa juga kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada, terutama bagi kami pada hari ini. Kami mengucap syukur sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun secara online. Bagi jemaat yang belum sempat hadir, belum sempat bisa melakukan ibadah online pada hari ini, Allah, apapun yang menjadi alasan dalam pergumulan mereka, biarlah Allah tolong dan memampukan mereka untuk dapat hadir beribadah bersama kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa, terlebih bagi saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan sakit yang dialaminya. Semoga dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami bisa membawa penghiburan, sukacita, serta kekuatan. Dan semoga dengan berbagai upaya pengobatan yang telah dilakukannya bisa memberikan kesembuhan. Semua itu tidak akan bisa berhasil tanpa campur tangan dari-Mu. Tuhan, juga kuatkan dan teguhkan mereka yang bekerja di dalam pelayanan publik, pelayanan kesehatan, dan dalam profesi medis. Berikanlah keluarga, suster, dokter, serta obat-obatan untuk membantu mengupayakan kesembuhan pada saudara kami ini. Melalui merekalah tangan-Mu bekerja. Tuhan, begitu juga dengan kami, anak-anak remaja, pemuda-Mu, baik kami yang masih bersekolah, kuliah, bekerja, atau masih dalam mencari pekerjaan. Tolong Kau sertai kami, pergaulan kami, pendidikan atau apapun itu Tuhan. Biarlah Kau tutup, bungkus kami dengan roh dengar-dengaran-Mu, ya Bapa. Demikianlah doa yang sudah kami panjatkan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
mengikut Kristus adalah seorang yang selalu menempatkan dirinya di belakang Kristus. Adalah sesuatu yang tidak mungkin mengikut Kristus sementara kita ingin selalu di depan atau menempuh jalan kita sendiri. Seorang mengikut Kristus adalah seorang yang menjadikan Kristus pemimpin dalam hidupnya. Menjadikannya pada posisi terdepan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut Kidung Jemaat, ikut Dikau Saja Tuhan. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita menyatukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Engkau menyertai kami. Firman yang baru saja kami dengar, biarlah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Kami juga berdoa bagi pelayan yang sudah mengambil bagian, kiranya Engkau memberkati mereka. Ya Tuhan, setelah selesai ibadah ini, kami akan beristirahat. Berkati tidur kami. Kami boleh nyenyak, aman pada saat tidur. Kesehatan kami Engkau baharui, sehingga kami bangun besok dengan kesehatan dan kekuatan dari Engkau yang memberi rahmat dan kasih setiamu yang selalu baru di hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.